Nyong, mau kemana Nyong? Mau ketemu SpongeBob. Wah, serius lu? Serius, itu dia SpongeBob, Conan, Pokemon. Pokoknya ikutin gua aja ya. Oke, siap. Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua, Linggarci. Jangan lupa lu klik like and subscribe videonya jika lu pada suka. Teman-teman, seperti yang gue sampaikan tadi di awal, kita mau ketemu sama Om Ipi Lubis. Ini orangnya Om Ipi Lubis. Apa kabar Om Ipi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya Om Ipi Lubis, seperti yang gue sampaikan di teaser, teman-teman bisa melihat biografinya di Wikipedia. Beliau ini mengisi banyak pengisi suara dari Harry Potter, SpongeBob, terus Pokemon, Ben 10, dan Detektif Conan. Pokoknya banyak ya Om ya. Banyak. Satu-satu kita coba urai nih Om Ipi. Iya. Kasih tahu dong ke kita dan teman-teman proses awalnya menjadi mengisi suara tuh kayak bagaimana sih Om Ipi awalnya? Ya proses awalnya sih, kalau boleh prosesnya itu kayak otodidak. Karena awalnya dulu memang saya berteater. Oke. Berteater, terus tiba-tiba ada yang menawarkan pada saat itu, mau nggak jadi dubber? Oh. Ya kita pun masih awam kan pada saat itu. Awal sekali dubber itu apa? Pengisi suara, sulit suara. Ya karena memang masih dalam lingkup seni, akhirnya saya mencoba ya. itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya jalanin, ternyata memang nyaman saya di Dubber ini ya? Iya. Konsisten terus aku lihat Om Ipi biografinya, beberapa literaturnya aku lihat di Google juga. Rata-rata peran-peran penting, peran-peran utama tuh Om Ipi isi suaranya Om ya. Alhamdulillah. Karena dulu saya juga pernah kerja di salah satu brand buku ternama di Indonesia Om. Saya tahu itu Detektif Conan, Harry Potter itu buku-buku bestseller termasuk ke movie-movie-nya Om. Nah, Om Ipi kan pernah menjadi pengisi suara dari Conan, terus Harry Potter. Iya. Kita dari Conan dulu ya Om. Ada nggak sih kesulitan dalam memerankan karakter suaranya? Kalau buat kesulitan sih memang pasti ada. Apalagi kalau dalam pengertiannya, artiannya semuanya disuli suara itu kan bahasa dari dianya segini panjangnya diartikannya lebih panjang. Nah itulah bagaimana disimpelkan itu bahasanya, tapi tidak lari dari benang merahnya kayak gitu. Kesulitannya sih itu aja. Cuman kalau untuk yang lain-lain, kalau kita sudah memang dasarnya sudah punya karakter apa segala macam, itu intonasi apa, tinggi rendahnya, itu dengan sendirinya nanti berjalan, kita jadi masuk kawin dengan peran karakternya karakter itu. Oh. Karena di sini bukan suara yang bagus kita cari, Oke. tapi masuk dalam film tersebut. Maksudnya ya Menjiwai kartun itu, gitu Om ya? ya saya suaranya seperti itu loh, menjiwai. Untuk masuknya ke situ tuh agak-agak, memang itulah kesulitannya. Cuman bagaimana, makanya kita di sini tidak menuntut untuk suara bagus dan indah, diindah-indahkan, tidak. Tidak ya Om? Bagaimana kita cari karakter tersebut masuk ke suara kita. Itulah makanya film itu berlanjut terus karena udah masuk dan orang taunya saya kan gitu. Betul. Bukannya orang Jepangnya atau orang mana yang Iya. ngisi kayak gitu. Hampir rata-rata loh guys. Literatur Om Ipi ini bisa di searching deh, Ipi Lubis pengisi suara dubber. Itu pengisi pemeran-pemeran utama. Bahkan film kesukaan gue waktu itu Kerasakti, Sung Gokong Om juga sempat isi ya. Iya. Coba bayangin bro. Buat kaum-kaum yang lahir di tahun 90-an lah kayak gue ini, Om Ipi ini udah kemana-mana. Di Wikipedia tuh
semua bisa teman-teman lihat, bahkan Conan pun aja ada seri-serinya Om ya, ada benar. seri-serinya Om ya. Terus lagi apa? SpongeBob. Nah, ini yang kita bahas di awal. Coba teman-teman mungkin sebagian udah pada tahu, cuma sebagian besar gue yakin juga belum banyak yang tahu buat viewer di konten YouTube gue. Om Ipi ini yang mengisi suara SpongeBob ya Om. Betul. SpongeBob yang baru ya. SpongeBob yang Karena baru ya. ada beberapa orang pernah mengisi Isi SpongeBob, SpongeBob, ya. tapi yang terakhir ini yang di global saya yang ngisi. Oh, tuh kan. Coba bayangin kita ngobrol sama SpongeBob. Iya, tapi Om Ipi kan mungkin kayak aku nih Om, Nah, nggak nyangka gitu loh pengisi suara SpongeBob yang pemeran anak-anak iya. diisi sama Om Ipi yang pemerannya yang kita tahu udah dewasa gitu. Betul. Itu banyak yang tanya-tanya nggak sih Om? Kalau buat yang kayak begitu banyak banget. Hampir semua tuh tidak percaya kalau saya ngisi. Gitu ya Om? Nah, tapi kalau sudah saya memainkan karakter tersebut, baru dia, oh ini, oh iya bener kayak gitu. Padahal kagum-kagum kan. Jangan ditahan dulu. Kalau untuk contoh-contoh ini nanti dulu deh. Masih gua tahu teman-teman pada mau nunggu contoh-contohnya. Nih gua masih banyak nih karena gini. Menurut aku Om Ipi ini adalah seorang seniman, bisa dikategorikan legend pengisi suara yang konsisten lah. Amin. Artinya yang dari dulu Om Ipi udah bangun sampai sekarang pun Om masih berkontribusi terhadap dunia perfilman di Indonesia untuk pengisi suaranya Om ya. Pernah punya pengalaman unik nggak sih Om? Maksudnya yang Om pernah jalani selama menjadi pengisi suara itu, ada hal-hal unik nggak sih Om? Banyak sih hal unik ya, salah satunya tadi itu kan. Banyak yang bertanya, ini siapa sih yang ngisi, anak kecil bukan sih kan gitu. Betul. Pas dilihat ternyata saya. Orang pada nggak percaya, tapi kalau udah menjalankan isi suara tersebut baru mereka tahu. Terus yang uniknya lagi dulu zamannya film Pokemon Ya, oh Iya. Pokemon guys, coba. Di Pokemon Om jadi Satoshi kan, ada yang Satoshi, ada yang Ash kan. Iya, Nah, iya. itu kan namanya ini, tapi peran utamanya itu kan Satoshi. Santoshi Nah, ya, betul. Nah itu dulu waktu casting. Waktu casting gimana Waktu tuh? casting itu anak kecil semua. Oh gitu. Iya. Sementara saya yang gede sendiri. Mas. Iya. Dan waktu itu orang Jepangnya langsung. Orang Jepang Iya. langsung. Saya juga bingung. Tiba-tiba casting saya pikir kan dia memang mencari karakter sesuai dengan umurnya, tapi ternyata tidak. Dan yang masuk suara itu saya, dan sayalah yang kepilih gitu. Luar biasa Om ya. Jadi Terus kayak waktu zamannya Harry Potter juga. Harry Potter juga Om. Nah, untuk yang HBO ya. Pada saat itu semua banyak yang casting untuk film peran utamanya si Harry Potter itu. Harry Potter itu. Tiba-tiba saya diajak untuk casting. Saya sempat nolak, karena nolak kenapa? Ini banyak teman-teman suaranya juga kan, misalnya ya hampir sama kayak saya, bisa anak-anak apa segala macam. Tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lulus Om. Iya. Ini udah casting keberapanya, saya diajak. Saya sudah menolak, tapi karena kita kedekatan, ayo deh. Akhirnya saya coba-coba kan, Iya. coba. Saya casting, ternyata dari HBO-nya langsung, entah beberapa hari kemudian dapat surat saya yang kepilih sebagai Harry Potter. Luar biasa teman-teman. Seperti itu. Harry Potter loh Om Ipi loh. Itu udah dunia bukan Indonesia Iya. lagi yang Iya. pasti tahu lah rata-rata film Harry Potter. Dan memang Om dari zaman ke zaman itu teknik secara teknikal pengambilan suaranya tuh lebih sulit yang dulu Om ya, tingkatan Iya. dibandingkan yang sekarang Om. Iya, pengertiannya Kayaknya kalau pun sekarang seperti tuh itu. lebih digital ya Om. Iya. Kalau dulu tuh sedikit gimana sih Om? Kalau dulu itu gini loh, kayak film crowded kan, Iya. semuanya ada 10 orang, 5 orang, ya masuk ke dalam studio. Oh. Seperti itu. Jadi Dan kita pun mengerjakannya dari satu hari mungkin bisa sampai malam itu hanya satu episode, karena memang alat kan dulu kan masih manual, iya. hanya 2 track gitu hanya kan. 2 track iya. Jadi ya kita mau nggak mau harus, kalau ada rombongan ya masuk rombongan, berdua ya berdua, bertiga ya bertiga gitu loh. Berarti Jadi kalau salah- tidak bisa. salah- Salah ulang lagi Dari awal. dari awal Buset. gitu loh.
itu udah dibangunnya dulu seperti udah itu. tingkatannya udah sulit Om ya. Kalau sekarang kan ya Bisa di-cut dan bisa masuk pun sendiri-sendiri, Sendiri. misalnya reaksi bisa sendiri gitu kan, dan pengerjaannya pun tidak seperti dulu. Kalau sekarang kita sekali masuk mungkin bisa mengerjakan sesuai ininya, bisa hari itu ya sekitar sejam, 2 jam, 3 jam itu bisa 5 episode. Bisa 5 episode, Om ya. Kayak gitu loh. Kalau dulu 1 episode sehari, Sehari, apalagi Om ya. India, film-film India India. itu lebih lama lagi, bisa 2-3 hari baru kelar. Buset. Kalau sekarang enggak. Itu coba teman-teman. Nah. Ini sharing yang kita harus tahu bersama ya, bahwa seniman-seniman pengisi suara zaman dulu itu tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Iya, betul. Dan berarti teman-teman Om yang dulu dubber pengisi suara itu sampai sekarang masih ada nggak sih Om yang ngisi juga seletingan Om? Masih ada beberapa Om ya. Cuman udah kebanyakan yang udah nggak mengisi lagi gitu loh. Masih lagi ya. Karena ya mungkin ya keadaan dan udah gitu umur kan. Umur ya, dan punya aktivitas yang lain Benar. mungkin Om ya. Berarti Om Ipi ini menikmati sekali menjadi peran untuk pengisi suara Om ya. Iya. Itu satu kebanggaan Om kalau menurut saya Om ya, karena selama ini yang kita dengar kalau kita nonton itu udah ada terjemahan Indonesianya tuh kayak oh itu loh Conan, oh itu loh Kerasakti atau Harry Potter gitu kan. Kita udah tinggal menikmati aja film Iya. itu, padahal itu rangkaian prosesnya sebegitu panjangnya Om ya. Betul. Dari dulu itu kira-kira Om udah ada Om 30 lebih Om ya, kalau dihitung. Ada Om. 30 lebih ada. Jadi Dari tahun 90. dari tahun 90 Om. Iya. Gua aja lahir 91 bro. Om Ivi udah kemana-mana Om ya. Iya. Selain menjadi pengisi suara Om, ada pernah isi aktivitas lain nggak Om, pekerjaannya Om? Ya, saya di samping dari pengisi suara, ya satu karena awalnya memang berteater. Teater ya Om ya. Teater. Basicnya itu Om ya. Nyanyi Iya. juga Om ya. MC Om ya Iya. tuh teman-teman. Gua sih kadang juga saya ngebantu make up ya Om ya. Kostum. Iya. Om Ipi ini dulunya pernah merintis karir di IVM juga Om ya. Iya. Indosiar Visual Mandiri, jadi udah di dunia perfilman itu kontribusinya udah di mana-mana dan make up bisa, MC bisa, Main sinetron. Om ya. Luar biasa bro. Aku sih berharap ke depan kita bisa kolaborasi Om ya, dari Siap. manapun, dan teman-teman Boleh, penonton boleh, juga bisa kasih komentar kalau ada yang mau kolaborasi dengan Om Ipi, baik nanti hal apapun Om ya. Siap. Nanti kita Siap. ya saling-saling bareng-bareng Iya, lah Om Ipi. benar. Kemudian Om Ipi, kalau seri yang terlama itu pengisi suara itu di film apa yang Om ingat? Di kartun ya. Kartun ya? Kayak dikarenakan kalau film Korea kan paling cuma berapa episode kan, kayak seperti itu. Oh Korea juga Om isi ya? Iya, Korea. Kayak Meteor Garden itu saya ngisi. Meteor Garden Om Iya. bisa coba. Itu film yang gue tonton nggak bisa kelewat, Meteor Garden Om. Itu saya sempat ngisi. Kalau yang lama itu ya Detektif Conan sama Pokemon. Detektif mana sama? Karena dulu dari salah satu stasiun TV pindah ke stasiun TV pun saya yang ngisi. Gitu Oh. loh. Itu kayak macam Pokemon ya. Nah, terus Conan juga lama. Conan itu juga yang paling lama. lama. Itu yang paling lama. Dan rata-rata anak-anak Indonesia pasti tahu lah Detektif Conan itu. Om Ipi pemeran utama ya Om ya waktu itu? Iya. Dan setiap film kartun, alhamdulillah peran utama. Pemeran utama Iya. Om ya. Kan masih ada nih Om. Mm-mm. Sekarang nih anak-anak muda juga yang terinspirasi untuk menjadi pengisi suara. Nah Om yang kita anggap sudah senior, legend lah kategorinya di pengisi suara, Om punya pesan nggak buat teman-teman yang
yang mau mengikuti jejak karirnya Om Ipi, Iya. biar lebih sukses tuh gimana Om? Ya setidaknya bisa mengikuti jejak karirnya Om Ipi sebagai dubber sejati itu. Kalau saya bilang ya suatu pekerjaan memang harus dicintai kan, baru kita akan menemukannya kenyamanannya di situ. Terus kalau memang pengen jadi dubber, jangan pernah punya rasa ini suara aku bagus atau enggak ini suara aku jelek. Enggak, karena setiap kebutuhan film tidak hanya suara bagus, tidak hanya suara jelek, kasarnya gitu. Yang penting kita akan bisa masuk ke dalam peran itu, karakter tersebut. Karena kalau kita masuk di dalam karakter tersebut, orang juga tidak seperti cuma menempel suara, tapi masuk ke dalam peran itu. Gitu. Dan orang juga akan pasti ya nonton, oh ini loh yang ngisi. Dan sekalipun nanti ada pergantian sumbangnya, kan kita nggak tahu kan. Iya. Dia akan mencari, enakan yang itu, yang lama asalnya seperti itu. Betul. Jadi jangan pernah merasa tidak bisa. Kalau memang ini, ayo pelajari yang ini. Jangan, yang penting cuma ini kok, asal jangan cadel. Asal jangan cadel. Penting kan itu ya Om? Itu penting karena cadel kan buat artikulasinya nanti. Oke. Nah, intonasinya gitu loh. Teman harus Kayak belajar seperti itu. huruf R. Gitu. Jadi itu penting nih, senior udah kasih tahu, dan siapa tahu juga setelah nonton ini ya akan kenal Om Ipi juga. Ketika ingin mau jadi dubber mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sama Om Ipi. Tapi harapanku Om kedepannya ini saya terima kasih banget Om Iya, siap. bisa diundang di channel YouTubeku. Iya, sama-sama. Aku kan juga punya band Om, namanya Moira Band. Aku ingin ke depan bisa kolaborasi lah sama Om Ipi dalam hal apapun. Karena ini loh teman-teman, mungkin kalau di Google teman-teman baca berita itu banyak literaturnya yang menceritakan Om Ipi Lubis atau Om Ipi Lubis. Tapi setelah itu kita mau buat apa gitu kan? Iya. Yang buat bareng-bareng, entah nanti merchandise kah untuk para fans, entah nanti kita punya acara, kita bikin Om jadi MC-nya, saya ngisi musiknya kan. Kita bisa bareng-bareng Om ya. Makanya kan kita punya tujuan, tapi jangan lupa dukung kita juga. Nah, mesti didukung teman-teman, karena dukungan dari teman-teman yang bikin kita semangat, semangat untuk dan bikin kita akan siap bikin konten lagi apa ya. Betul. Untuk semuanya ini, untuk semuanya, untuk selanjutnya Om untuk ya. selanjutnya Harapanku Om Ipi tetap semangat, tetap sehat, tetap menghibur amin. Kami yang sering menonton film-film animasi atau film-film lainnya. Dan kita tunggu Om di next episode. Kita mau bikin apa lagi konten ini Om Ipi ya. Pokoknya Tunggu teman-teman, dan support kita ya Om. Siap support jangan lupa. Siap support jangan lupa. Oke Om Ipi, rasanya untuk segmen kali ini itu aja dulu Om. Kita pelan-pelan, nanti ketika udah dapet ide baru gua kasih tahu Om Ipi nyontoinnya seperti apa. Nanti kalau udah ada idenya, mau bikin suara apa, kita bikin merchandise apa. Jadi nanti Om ya, di segmen berikutnya teman-teman jangan lupa kasih ide apa, nanti Om Ipi akan nyontoin suaranya seperti apa. Ya Om Ipi ya, tunggu ya untuk berikutnya. Oke teman-teman, itu dulu Om Ipi, terima kasih. Salam sehat selalu, dan jangan lupa lu klik like and subscribe videonya jika lu pada suka. Sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya ya. Nah, ingat mau balik lagi kita. Nah, thank you teman-teman, dadah.